Salam niki ikhwan rahimakumullah, karena masih kita berada di bulan Syawal, yang akan bercerita tentang dialog seseorang dengan seorang ahlul hikmah. Arak de sopok jelo, arak dengan remon, dengan premonnya kata-kata yang keluar dari lisannya, kata-kata yang kasar, yang tidak layak untuk kita dengar. Terlebih si remonangnya ini, si anangnya sili ini seorang ahlul hikmah, seorang ulama. Premon si sangat keentah ngeno dia demen mendengar ongkat-ongkatan karena sangat-sangat kasarnya. Dengan si teremonang ini, ulama ahlul hikmah si teremonang ini tetap dalam keadaan sabar, tenang, tidak menjawab sepatah kata pun. Bahkan membalas kata-kata kasar itu dengan senyuman. Sampai pada akhirnya ikhwan rahimakumullah, dengan si Remon ini diam dengan sendirinya. Karena mungkin sudah kehabisan kata-kata atau entah kenapa tiba-tiba terdiam. Kemudian sang ahlul hikmah bertanya kepada orang yang marah-marah tersebut, semeton, en saandena arak biang ide sopok barang. Kemudian barang ini didemele nerima ya atau tolak dia ya, sit yang ketuanang kira-kira saya ngepeang barang si tolak dia ini. Saya yang memiliki hak terhadap barang yang tadinya diberikan kepada sida, lagu sida dia demele nerima ya, saya epen hak barang tersebut. Orang yang marah-marah tadi menjawab, bekarna tiang si genebiang datang mele nerima ya, otomatis si epen barang adalah dengan si genbiang tiang ino ya epen. Bau menengane jawaban dia semeton. Pada marak ongkat deremon si beruk, macam-macam ongkat deremon ang tiang si beruk, ia ampot tiang taduk di tiang nerima premon deh. Jadi berarti kan di tiang nerima ia ide epena. Apa je ongkat de si muni ini tulak tipa ide. Berarti kata-kata kasar yang sida ucapkan tadi itu milik sida dan kembali menjadi hak sida. Artinya tidak pantas hal ini saya terima, dan karena sida yang memberikan dan saya menolak, silahkan akibat dari ucapan-ucapan sida yang tadi akan sida terima saudara-saudaraku. Inilah ikhwan rahimakumullah, sebuah dialog singkat antara seseorang dengan seorang ulama ahlul hikmah yang insya Allah mungkin sedikit bisa kita pahami bersama. Bahwa ketika teremonang dengan, ketika tenyumpak nyenak dengan, pada hakikatnya bahwa apa yang kita ucapkan itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Sehingga namun teupatak dengan, berarti secara tidak langsung itu ngupatak diri temesa. Gambarannya marak dengan si melet dan ngotorin langit. Betusi ia andang atas, maksudnya nusin langit. Kira-kira langit kekena si tusina atau saya? Pasti tusina ini yang kena muana mesa. Seperti itulah setiap kata-kata yang kita ucapkan ikhwan rahimakumullah. Sehingga yang perlu kita simpulkan dari cerita singkat ini, ketika kita belum mampu untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Ketika kita belum mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, janganlah kita mengambil hak orang lain. Ketika kita belum mampu untuk memberikan senyuman kepada orang lain, maka jangan kita memberikan hati orang lain merasa sakit dengki terhadap kita. Apapun yang belum mampu kita berikan yang terbaik, maka janganlah kita memberikan yang buruk kepada orang lain. Ingatlah, bunga yang takkan pernah layu di muka bumi ini ikhwan rahimakumullah adalah kebajikan.
Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan bermakna pada diri kita dan akibatnya kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan si tegawe, kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, maka pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik kembali kepada diri kita. Begitu pula faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan terhadap orang lain, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Sehingga kesimpulan muzakarah niki yang insya Allah setelah niki akan kita muzakarahkan, perlu tiang itu pada salang ingetan. Mumpung itu masih bulan Syawal, Rubin sampun itu pada halal bihalal, sampun kita saling maaf memaafkan. Jangan hanya sekedar seremonial. Dende entah sekedar di tengah datangnya doang, tapi benar-benar saling memaafkan itu keluar dari hati yang terdalam. Kita tidak perlu tahu siapapun yang berbuat salah kepada kita dan apa kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Yang perlu kita tahu bahwa kita memaafkan siapapun yang berbuat salah terhadap kita. Insya Allah dengan sikap seperti ini, maka kehidupan bermasyarakat kita akan semakin harmonis. Desa kita akan jadi desa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita baru belajar akal-akal sekali meripih diri kita, wah kedung terliwat lengan bulan Ramadan, maka benar-benar kita harus hasil dari Ramadan kita amalkan, kita terapkan di bulan-bulan 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan arah manfaatnya. Sila selanjutnya itu bareng-bareng bermuzakarah yang akan dipandu oleh moderator. Kurang lebihnya tiang tunas maaf, tiang persilahkan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Korban terkait dengan program-program penyembelihan hewan korban. Ikhwan rahimakumullah, ketika berbicara tentang korban, ada hal yang perlu kita benar-benar perhatikan. Si pertama terperipih niat. Ketika tengorban ini niatnya semata-mata untuk berkorban liwajhillahil karim, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkorban benar-benar karena Allah, maka kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya kita harus perhatikan endah hewan korban yang akan kita korbankan. Alhamdulillah kalau seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Seberuk, dalam pembelian saja akan didampingi oleh dokter hewan. Itu adalah sebuah solusi yang sangat luar biasa, gebrakan yang terbaik, karena hewan korban namun penyakitan ngumbe-ngumbe ternyata yang direta ikhlas, maka korban itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus hewan korban kita pada korbanan niki tentu sehat, ndak narak cacat nah. Dan memang seharusnya setiap korban dimanapun akan dilaksanakan harus ada pemeriksaan dari ahlinya, dalam hal ini ya dokter hewan, karena yang mengerti tentang penyakit hewan adalah dokter hewan. Yang berikutnya adalah kita bicara dalam hal pengorbanan ini terkait dengan bagaimana pembagian daging korban itu sendiri. Dalam pengorban niki ada dua macam korban, aran korban wajib, aran korban sunat. Korban wajib adalah dengan si bernazar. Marak si sebutnya si Ketua Panitia si Beru, janjina dirina pokoknya namun kumuk doang, menelulus doang pegawianku wajib dan kungorban doang. Maka ini adalah korban nazar. Korban yang bernazar seperti ini hukumnya korban wajib.
dan akan berdampak kepada daging kurbannya. Dek nekanggo sedikit pun untuk dimakan atau diambil oleh orang yang berkurban. Walaupun arak stokek dek nekanggo baiti si dengan si korban. Berbeda dengan korban sunnah. Korban sunat artinya dia dek nuah janji dirinya, dek nuah bernazar. Arak je rezekina langsung ia berhajat milih korban semata-mata untuk mensyiarkan agamanya Allah, semata-mata untuk menjalankan syariatnya Allah. Maka orang yang berkorban seperti ini nilai korbannya adalah korban sunnah. Dengan si korban sunnah ini kanggo enemele ngelorang 4 korban ini kanggo lagu batasannya setengah lekan daging korban itu. Misalkan sekintal berat, jangan si daging korbannya setelah disembelih kemudian dipotong-potong ternyata beratnya sekintal, setengah kintal baitnya kedu-kedu mekele isi dengan si korban tangguh. Ini kalau korban sunnah. Dan ini yang sering yang temukan yang menjadi fitnah. Bukan jenana yang mengorbankan baik 4 korbanan. Sebenarnya ini hukumnya boleh dalam hal korban sunnah. Cuma paling luwek nasi kanggo nebait nekakan-kakan nasi dari korban, apalagi nebagian malak untuk lek keluarganya itu enggak ada masalah, dengan catatan dia nekanggo lebih lekan setengah dari hewan yang dia korbankan. Ini sedikit menjadi masukan dan juga penambahan informasi terkait dengan berkorban. Wallahu taala a'lam. Ikhwan rahimakumullah, untuk pertanyaan si pertama terkait mengenai bersalam-salaman. Ketika bersalam-salaman bermusafahah dan diiringi malak isi ucapan 00. Jika nakayana wah darah dosa salah tu Kalau ini entah sekedar gerakan tubuh imana doang bersalam, kemudian entah lisan doang simuni, lagu ate nendek neman berhalal bil halal, maka otomatis ini belum ada pemaafan dari orang tersebut. Artinya entah tada kemaafan aku dah lagu dengan dek neman tetu-tetu lekan atena, maka masih ada salah di dalam hal tersebut. Lagu ngumbe angkun tenau dengan tetu-tetu maafana atau ite atau ndek, maka dalam hal ini tebalan bareng-bareng belajar untuk bisa saling memaafkan. Lagu ndek semungkin misalkan tetu-tetu angkun tebu maafan dengan, maka belajarlah sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan bisa benar-benar memaafkan. Dendek teringat salah dengar. Wah, kedung kita mulai jalani Ramadan selama 1 bulan penuh,
atik tetur ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah, maka yang kita ingat adalah lelah pada puasa, terlupa segala macam kesalahan-kesalahan dengan kita. Ini salah satu trik untuk bisa memaafkan orang lain. Kalau kemudian setelah saling memaafkan dengan tulus, tiba-tiba malak terjadi kesalahan, berarti ini adalah kesalahan baru. Kemarin sudah saling memaafkan, ada kesalahan baru muncul, maka yang harus dilakukan adalah ketika kebedait ternyata sebang nele itu marak sebang sebenia, maka segeralah untuk datangi orang itu, kita meminta maaf apa sebenarnya salahku semeton. Atau enggak timbul prasangka-prasangka. Karena sering terjadi dengan pada salang gedekang, padahal dia pada tok salah nih. Sering terjadi ia dengan si gedekangnya apa salah dia tahu, termasuk isi gedek endah salah dengan si terima informasi yang salah. Padahal di luar ngeno angkon semeton jarina yang dengar kabar burung hanya cerita hoax, cerita hoax, langsung gedak oleh semeton jarina. Ini bisa saja terjadi. Ini misinformasi. Yang perlunya segera tabayyun, menara informasi-informasi si kurang benar, si kurang baik dalam hati pelungguh, segera datangi dengan si kira-kira epenongkat atau kelakuan, lakukan tabayyun, minta penjelasan atau marah bersemakin klarifikasi. Insya Allah dengan cara seperti itu kesalahan-kesalahan akan segera termaafkan atau terhapus. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian untuk pertanyaan si kedua terkait mengenai dengan nyembelih sampai jelungkur tukang sembelih. Ya, karena memang banyak video yang beredar di YouTube, memang arah jelungkur, termasuk arah endah metak tobatnya banyak kejadian-kejadian terkait dengan penyembelihan hewan korban. Ketika ikhwan rahimakumullah terangkat tobat si kadun nyembelih, apalagi sampai mental, dan syarat untuk sahnya hewan yang disembelih itu adalah terpotong urat lehernya. Ternyata masih di neman polong. Lagu tobat nuah metek. Apa yang harus dilakukan? Apakah netedoang kesempini jari bebangke atau dengan lain perlu membaik tobat malak nyembelih ya? Ketika terjadi insiden seperti ini ikhwan rahimakumullah, yang harus dilakukan segera selamatkan sapi tersebut, selamatkan hewan korban, hewan yang sedang disembelih tersebut dengan cara malak gorok ya, dengan niat dek nekanggo nyembelih sempi 2 kali, mun niatna nerusang sembelihan dikanggo. Mun nyembelih 2 kali isi dia sah. Tima na polong pada akhirnya isi dengan nyembelih si kedua tetap hukumnya bebangke. Lagu en datang dengan malak berniat untuk nerusang sesembelihan si beru, itu hukumnya sah. Wallahu taala a'lam. Si ketelu terkait dengan bembe. Bembe ini untuk satu orang ketika memang kondisi normal, tapi dalam kondisi tertentu bau bembe ini korban untuk oleh 40 dengan kondisi tertentu, kondisi tidak normal. Yang seperti apakah yang dimaksud dengan kondisi tidak normal? Misalkan dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, melet ia ngorban lagu enggak na mampu na kepengna besugulan ia na petang desa beruk nemu beli bembe arak sai, sekedar bembe sai na petang desa besugulan beruk na bau, maka boleh. Namun enggak na mampu na, ini kondisi tidak normal. Tapi kalau kondisinya normal dalam arti bau ia sampai mun kepeng si en mesak ngorban bau untuk bembek sai lagu melene si belean sampai, maka silahkan mengajak orang maksimal 7 orang.
Lalu yang manakah yang paling afdal yang dipakai? Yang paling afdal adalah sai bembe untuk sai dengan, kemudian sai sempi untuk pitu kepala keluarga. Wallahu taala a'lam. Jadi betul-betul makan kurang, anak nanti dia dikatakan yang boleh. Nah kemudian minor termasuk dengan jadi tasbih, jadi dengan tasbih, jadi yang perlu dengan tasbih sedangkan jelas kita masuknya boleh dalam tahu cara ampun dan cara dari wangi Allah disempurna dengan jadi anugerah dari Allah. Kita akan cara ini mampu. Kemudian juga apa dulu tak ada di yang memang waktu tadi makan halal selesai tetap rasanya Allah sendiri yang terserah dia kan. Yang penting kita tetap berhati baik. Jadi dalam tanda berdiri dan pemahaman Rasulullah dalam manusia adalah pendapat besar. Jadi kadang-kadang dengan berbunyi ketika orang mengingat mungkin orang sibuk kadang-kadang dengan sendiri ucapan dia akan berubah baik dari aparatnya yang memiliki yang sangat bijak lagi jadi kadang-kadang teman menemukan kadang-kadang zaman teman kadang jadi tahu salah dengan bertani terjadi atau misalnya dia tidak bersih bau dan dia terkuat karena tak berubah mudah-mudahan nak berbau kemudian kita lakukan kedua yang berarti kita orang yang kan biasakan apa orang pun ini kan jadi bulan pernikahan ada kota ilmu yang dan ini kalau mikir arah mengenai musuh hari namanya Bapak Ibu dari insyaallah dalam satu maupun dalam semester ini insyaallah bakal mengajarkan di dalam berarti tentang mengenai kawan-kawan berkaitan dengan nilai dasar. Jadi ada arah atau kesalahan ini tidak mungkin ada perjanjian benar kepada musyawarah anak, pasangan sama dengan minat tidak akan tahu ini benar ini dengan jiwa kalau ini dan yang ada arah kesempatan jadi untuk mengambil pelajaran dari beberapa sampai yang dipakai tadi atau sampai yang mudah-mudahan itu Allah Taala jamin ampun sampai yang tertinggi dan pada mengenang baik di yang kami maupun yang oleh karena itu pada waktu sila yang ngiring kita bareng-bareng baca umul kitab tunas lepen mudah-mudahan ijan inti ilmu si bermanfaat serta natama itu dalam golongan min ahlil ilmi wa min ahlil khair ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.